Coba deh ingat-ingat lagi, waktu belajar sejarah di sekolah dulu, apa sih yang kebayang? Mungkin buku tebel yang isinya cuma nama sama tanggal ya. Nah, siap-siap, karena cara kita belajar masa lalu itu lagi mengalami revolusi total. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana teknologi mengubah semuanya. Oke, coba kita bandingin langsung ya. Dulu, kan gitu ya. Belajar itu ya nerima fakta, guru satu-satunya sumber, buku teks itu udah kayak kitab suci, dan goalnya cuma satu, hafal. Sekarang, wah beda banget. Kita bukan lagi cuma nerima pasif, kita itu yang ngebangun pengetahuannya. Perpustakaan kita itu ya internet, tanpa batas. Dan tujuannya bukan lagi cuma apa yang terjadi, tapi lebih penting lagi, kenapa kita harus percaya itu beneran terjadi? Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana sih teknologi ini benar-benar ngubah cara kita mikir soal masa lalu? Soalnya ini bukan cuma soal gadget keren loh ya, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal gimana kita sebagai pembelajar sekarang deketin yang namanya bukti, cerita, dan bahkan ya kebenaran sejarah itu sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, buat ngertiin perubahan ini, kita harus mulai dari satu ide besar yang jadi fondasinya. Namanya konstruktivisme. Apa tuh? Gampangnya, ini adalah teori tentang gimana sih cara kita belajar. Coba bayangin gini deh, pengetahuan itu bukan paket yang dianterin kurir langsung ke otak kita. Bukan, justru kita sendiri arsiteknya. Kita ambil informasi baru, kita campur sama pengalaman kita, terus kita bangun sendiri jadi sebuah pemahaman utuh di kepala kita. Psikolog Jean Piaget ngejelasin prosesnya jadi 3 langkah simpel. Pertama, kita nemu sesuatu yang baru. Misalnya, nemu foto lama yang nunjukin sisi lain dari pahlawan nasional. Terus yang kedua, kita uji info baru ini sama apa yang udah kita tahu. Loh, kok beda ya sama yang di buku pelajaran? Nah, yang terakhir, kita bangun ulang pemahaman kita biar cocok sama bukti baru tadi. Itulah, intinya belajar itu ya begitu. Dan serunya, proses ini nggak kita lakuin sendirian. Justru disinilah teknologi berperan. Kita bisa ngebangun pengetahuan bareng-bareng. Coba deh bayangin, ada sebuah proyek di Bandung di mana siswa-siswanya itu bukan cuma baca sejarah kota mereka, tapi mereka nulis ulang sejarahnya bareng-bareng di sebuah wiki. Keren kan? Mereka bisa saling debat, saling kasih masukan, dan akhirnya mereka menciptakan cerita sejarah yang jauh lebih kaya. Kenapa? Karena margir dari banyak pemikiran. Oke, model belajarnya kan udah baru nih. Tentu aja gurunya juga butuh toolkit yang baru dong. Nah, disinilah sebuah kerangka kerja yang penting banget masuk. Namanya tipe cek. Anggap aja TPACA ini kayak resep masakan dengan 3 bahan utama. Pertama jelas ya, pengetahuan konten. Guru harus menguasai materinya, fakta-fakta sejarahnya. Kedua, pengetahuan pedagogis. Ini soal gimana cara ngajarinya, mau lewat diskusi, proyek, atau debat. Nah, yang ketiga ini dia yang baru, pengetahuan teknologi. Guru harus tahu alat apa yang paling pas buat dipakai, mau itu arsip digital kayak peta interaktif kayak pokoknya yang paling efektif. Nah, keajaibannya itu terjadi di tengah-tengah sini, di irisan 3 lingkaran ini. Jadi, TPEC itu bukan cuma, oke, gue tahu sejarah, gue tahu cara ngajar, dan gue bisa pakai komputer. Bukan sebatas itu. Tapi lebih ke gimana misalnya nih, kita pakai teknologi peta interaktif buat mancing diskusi seru soal konten sejarah jalur rempah. Nah, perpaduan kayak gitu yang bikin jadi powerful. Perjalanan seorang guru buat nguasain TPICAK ini juga bertahap loh. Kita ambil contoh Ibu Sari ya. Semester pertama, dia cuma ganti papan tulis pakai PowerPoint. Ini levelnya baru substitusi, cuma ganti alat. Terus, semester 2, dia mulai nambahin klip YouTube ke presentasinya. Nah ini udah augmentasi, ada nilai tambahnya. Nggak berhenti di situ. Dia makin canggih pakai forum online buat anak-anak analisis bareng. Ini udah modifikasi. Dan puncaknya, redefinisi. Di level ini, murid-muridnya bukan lagi cuma nonton, tapi mereka bikin proyek sejarah di Gitang sendiri. Keren banget kan perubahannya? Oke,
Tadi kita udah ngomongin soal guru. Sekarang kita geser ke skill yang paling penting buat kita semua di era digital ini, yaitu gimana caranya kita berenang di lautan informasi online tanpa tenggelam. Ternyata nih, ada 2 cara membaca online. Dan perbedaannya jauh banget. Kebanyakan dari kita itu pembaca vertikal. Maksudnya, kita masuk ke satu website, lihat desainnya bagus, kelihatan profesional, terus ya udah kita telan aja informasinya. Ini bahaya banget. Sebaiknya, para ahli itu pembaca lateral. Begitu mereka nemu situs baru, hal pertama yang mereka lakuin bukan baca isinya, tapi buka tab baru, terus nge-google. Siapa sih di balik situs ini? Reputasinya gimana? Mereka ngecek sumbernya dulu, baru isinya. Jadi, ada 3 pertanyaan sakti buat jadi detektif digital. Ingetin ya, pertama, siapa di balik info ini? Kedua, apa buktinya? Dan ketiga, sumber lain bilang apa? Cuma 3 pertanyaan ini, tapi kalau dijadiin kebiasaan, ini jadi senjata paling ampuh buat ngelawan hoax dan disinformasi. Terus, pertanyaannya, emang skill kayak gini bisa diajalin? Jawabannya, bisa banget. Lihat deh data dari studi di Jakarta ini. Sebelum dikasih pelatihan, cuma sekitar 1 dari 5 siswa yang mikirnya kayak ahli. Tapi setelah pelatihan singkat, angkanya langsung meroket jadi hampir 90%. Ini bukti nyata, kalau berpikir kritis di dunia digital itu skill, bukan bakat. Artinya, kita semua bisa belajar. Tapi, tunggu dulu, jangan terlalu optimis juga. Kita harus ingat, teknologi itu bukan tongkat sihir yang bisa nyelesain semua masalah. Justru, teknologi itu datang dengan bias dan masalahnya sendiri, yang wajib kita waspadai. Nah, kutipan ini penting banget. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda nge-google sesuatu? Hasil yang muncul di halaman pertama itu bukan kebenaran mutlak loh. Itu adalah pilihan yang dibuat oleh algoritma. Dan algoritma itu punya sudut pandang sejarahnya sendiri yang dibentuk dari data apa yang dikasih ke dia dan ya bias dari orang yang bikin algoritmanya. Ini maksa kita buat nanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Pertama, soal kesenjangan digital. Siapa sih yang punya akses ke semua teknologi canggih ini dan siapa yang ketinggalan? Kedua, bias algoritmik. Cerita siapa yang selalu muncul di atas? Kisah siapa yang diprioritaskan sama mesin pencari? Dan yang ketiga, kolonialisme digital. Waktu kita mendigitalisasi arsip punya siapa yang kita pilih buat diselamatin? Apa kita cuma ngelestariin sejarah para penguasa aja dan ngelupain suara orang-orang biasa? Coba deh pikirin dampaknya. Kalau kita cari gambar ilmuwan di internet dan yang muncul kebanyakan cuma pria kulit putih, pesan apa yang diterima sama seorang anak perempuan atau anak dari kelompok minoritas yang punya cita-cita jadi ilmuwan? Tanpa kita sadari, algoritma ini pelan-pelan lagi nulis ulang sejarah di depan mata kita dan bikin kontribusi banyak orang jadi nggak kelihatan. Jadi setelah kita bahas semua ini, apa dong kesimpulan utamanya? Apa sih sebetulnya tujuan akhir dari pendidikan sejarah di zaman digital kayak sekarang? Tujuannya ya ini, ada pergeseran besar. Dari yang tadinya cuma jadi konsumen sejarah, sekarang kita harus jadi produsen dan kritikus yang aktif. Contoh paling keren datang dari siswa-siswi di Yogyakarta. Mereka sadar kalau tokoh-tokoh perempuan hebat dari sejarah Indonesia itu hampir nggak ada di Wikipedia. Mereka nggak cuma diem aja, mereka turun tangan, mereka riset, mereka nulis, dan mereka publikasiin sendiri artikel-artikelnya. Mereka bukan cuma belajar sejarah, mereka memperbaiki sejarah. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang saya tujukan buat Anda. Di era digital ini, akses buat riset dan publikasi itu ada di ujung jari kita semua. Artinya apa? Kita ini bukan lagi penonton pasif sejarah. Kita semua adalah partisipan. Jadi pertanyaannya sekarang, sejarawan seperti apa Anda nantinya?